Jadi kami punya program sejak beberapa waktu yang lalu ya, tepatnya mungkin sekitar 2 tahun yang lalu, kami initiate satu pendekatan atau approach yang lebih baik ke arah peningkatan customer experience. Saya akan share sedikit dulu supaya lebih mengenal apa itu Lintas Arta. Mungkin sebagian ada yang belum kenal atau mungkin udah dengar tapi belum tahu detail seperti apa. Ini gambarannya. Kalau Lintas Arta itu sudah 33 tahun umurnya ya, udah nggak muda lagi juga. Jadi sudah sangat experience. Lintas Arta ini dari dulu ya didirikan dan oleh Indosat dan beberapa pemegang saham lainnya. Jadi Indosat adalah pemegang saham terbanyak sebesar 72%. Kemudian saat ini Lintas Arta sudah melayani pelanggannya di seluruh Indonesia. Ada local presence kami ada 55 kota ya. Tapi jaringan kami udah tersebar lebih luas lagi. Kalau dari sisi infrastruktur atau aset yang kami miliki untuk melayani customer-nya Lintas Arta semua, kami hadir udah lebih dari 220 kota ya, terkait dengan jaringan fiber optik. Kalau solusi lainnya lebih banyak lagi karena kami juga melayani solusi VSAT ya. Kalau bicara VSAT udah ada hampir 20.000 VSAT connection itu tersebar seluruh Indonesia. Kalau fiber optik harus menarik kabel gitu ya, dan mungkin mostly banyak di kota-kota, tapi kalau VSAT bisa sampai menjangkau remote area yang di even daerah terpencil juga. Nah, kemudian bicara tentang solusi yang dideliver oleh Lintas Arta, jadi kami punya solusi dari mulai connectivity ya, kita bicara infrastruktur dari ICT, itu mulai dari connectivity, kemudian IT services yang masih juga sifatnya horizontal industry, kemudian yang sifatnya juga vertical industry gitu ya. Jadi spesifik untuk industri-industri tertentu. Jadi beberapa industri yang kami juga fokus, kami punya solusi-solusi yang vertikal. Misalnya untuk yang di government kami punya smart city, di financial industry kami ada solusi third party card management untuk provide solusi kartu kredit, kemudian ada eKYC dan lain-lainnya. Nah, sampai saat ini tahun lalu ya, Lintas Arta sudah bisa mencetakkan revenue hingga 3,5 triliun, alhamdulillah, dan melayani sekitar 2.600 kliennya atau customer di berbagai industri. Memang yang paling besar saat ini adanya di financial industry, tapi juga masuk mulai besar di government, kemudian di oil and gas, ya energy dan lain-lain. Nah, sertifikasi juga kami banyak lakukan compliance di sana terkait sama ISO, untuk data center ada dari uptime, untuk tier 3 certification dan lain-lain gitu ya. Jadi ini semua satu pembuktian bahwa kami selalu berusaha bukan hanya sekedar sertifikatan, tapi memang implementasi dari sertifikasi ini kami perlukan untuk bisa mendeliver layanan yang terbaik buat seluruh customer Lintas Arta. Terkait dengan peningkatan customer experience ya, yang kami lakukan di 2 tahun yang lalu adalah kami mengimplementasikan yang namanya Key Account Management. Jadi apa itu Key Account Management? Yang kami lakukan adalah mengkategorikan seluruh pelanggan-pelanggan kami yang 2.600 tadi itu menjadi beberapa kategori. Ada kategori yang pertama adalah strategic key account, kemudian ada key account, ada emerging account, ada yang regular account. Jadi kami kategorikan sehingga dari kriteria-kriteria itu kami melakukan satu treatment yang berbeda satu sama lain. Jadi ada beberapa kriteria yang kita lihat ya, misalnya dari addressable IT budgetnya, kemudian dari revenue existingnya seperti apa, kemudian kita lihat company growth-nya, kemudian industry growth-nya seperti apa, sehingga ada beberapa
apa namanya customer lintas harta yang kami kategorikan sebagai strategic account, ataupun key account, ataupun emerging account, ataupun yang regular account. Jadi kalau kita bicara strategic account, ya terdiri dari yang tadi SKA, KA, dan EA tadi itu kontribusinya 75%, walaupun populasinya hanya 12% dari total seluruh populasi customernya lintas harta. Ketika kami mengimplementasikan ini, seluruh journey-nya ya, jadi dari mulai proses learning, engaging, waiting, kemudian using, kemudian being help, kemudian melakukan pembayaran, dan mendapat reward, dan renewing ya, itu seluruh prosesnya. Jadi seluruh customer touchpoint ini kita bedakan antara kategori-kategori tadi ya. Jadi yang kalau terkait sama strategic account, tentunya semua level itu menjadi priority. Sementara yang regular account itu as usual. Jadi tapi kita pastikan juga bahwa walaupun as usual, standar pelayanan yang memang baik untuk dapat diterima oleh customer itu yang tetap harus ada, jadi standar dari kami juga gitu. Jadi bukan artinya melayani dengan asal-asalan gitu ya. Jadi kami punya standar yang memang mendeliver cukup baik. Tapi ada special treatment yang dilakukan untuk strategic account. Ada dua pendekatan yang agak berbeda ketika kita melakukan komunikasi atau pendekatan bisnis ke customer ya. Jadi kalau kita melakukan pendekatan kepada strategic account-nya lintas harta, itu kami melakukannya secara konsultatif. Karena memang kita harus melihat kebutuhan dari customer tersebut. Karena kadang-kadang malah ada complex solution ya. Jadi solusinya itu bukan yang simple barang langsung implementasi selesai, tapi banyak yang lebih dari itu. Nah, sementara kalau kita bicara regular account itu lebih ke transactional. Jadi kami sudah mendefine banyak ya produk portfolio yang menjadi satu standar layanan. Jadi dari situ itu yang lebih banyak kita deliver ke atau offering ke regular customer. Nah ini agak bedanya. Kalau tadi strategic account kita lebih diskusi apa kebutuhannya, kita bisa kombinasikan seluruh produk portfolio yang kami miliki untuk melayani. Kalau ini lebih ke oke, kalau butuh internet ya udah internet sekian bandwidth dan lain-lain. Kemudian kalau butuh data center, butuh berapa space, mungkin co-location, space only, atau rack, atau ada berapa IT load dan lain-lain. Nah, itu udah ada paketnya semua. Nah, ini dua approach yang berbeda ya antara approach kami ke arah strategic account ataupun ke regular account. Bagaimana kami bisa meningkatkan layanan yang kami berikan kepada customer. In general, banyak hal yang kami lakukan ya untuk supaya layanan kami ini menjadi lebih baik ya. Dari sisi jaringan misalnya connectivity, kita selalu improve, kita pastikan bahwa network yang kita gunakan untuk melayani customer dalam mereka berkomunikasi ya, baik menggunakan internet, menggunakan MPLS VPN, menggunakan VSAT, menggunakan solusi apapun yang terkait sama konektivitas mereka, itu kita improve terus, kita jaga availability-nya ya, performance-nya. Jadi kita pastikan tidak ada single point of failure, kita buat network-nya robust, semua backup, redundancy, dan lain-lain, sehingga aman, termasuk security-nya juga. Nah, di dalam setelah kita desain jaringannya yang kuat, kita pun melakukan monitoring, proses kontrol bahwa kita pastikan jaringan kita
melayani dengan baik atau bekerja dengan baik. Jadi kita melakukan proses monitoring ya, alarm ataupun ada komplain. Kemudian kami menggunakan juga tiket input ya via robotik proses, dan kemudian akan di follow up semuanya oleh rekan-rekan yang punya kompetensi yang cukup atau sangat mumpuni ya untuk bidangnya masing-masing di setiap solusi yang kami provide. Nah, dulu selalu lebih sifatnya korektif ya. Kemudian bertahap kami melakukan preventif supaya tidak kejadian. Nah, untuk kemudian preventif ini malah kita bisa melakukan prediktif ya. Kemudian sehingga kita bisa melakukan pencegahan lebih lanjut kalau dari kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di sistem yang kami gunakan untuk melayani customer. Ini hal penting bagi kami ya. Setelah kami melakukan itu semua, mengimplementasikan key account management, kemudian kami mengimprove seluruh layanan yang kami miliki. Nah, kami juga perlu melakukan pengukuran ya terhadap seberapa besar sih sebetulnya customers itu sudah merasa engage dengan kami ya melalui customer experience measurement. Jadi kami menggunakan satu framework dari Temkin Group ya, yang kita juga perkuat supaya kita lihat pilar-pilarnya itu kita arahkan juga bahwa kita bisa mencapai level yang cukup baik dari pilar yang ada di dalam framework tersebut gitu. Jadi kalau kita dari framework ini ada tentang leadership-nya, memastikan bahwa leadernya di Lintas Arta ini semuanya memang memiliki mindset yang sangat customer oriented, sehingga kita bisa memberikan sesuatu yang baik. Kemudian juga kita pastikan customer connectedness-nya dari seluruh baik di level manajemen maupun di level di working level untuk selalu get close dengan customer. Kemudian employee engagement sesama atau internal employee. Jadi kami pastikan bahwa employee kami ini merupakan satu aset yang kami pelihara dan kami selalu kembangkan, karena dari mereka inilah kemudian layanan-layanan itu akan diberikan kepada pelanggan kami. Jadi kita pastikan employee kami itu menjadi mereka nyaman dan dapat bekerja dengan baik. Nah, yang terakhir brand tentunya ya. Kami akan selalu memastikan bahwa brand yang kami miliki ini bisa terjaga dari mulai awareness-nya sampai memang memiliki kredibilitas yang tinggi di pasar. Hasil dari pengukuran yang kami lakukan ya, di mana sih posisinya Lintas Arta gitu, terkait dengan CX Mindset Maturity levelnya ya saat ini, dengan mengadop dari standar yang ada dari Temkin Group ini, ada 6 level. Nah, setelah kami melakukan evaluasi, ya kalau misalnya level 1 itu, satu perusahaan itu memang ignore, dia tidak melihat bahwa customer experience itu sebagai hal yang penting ya. Jadi dia ignorance. Kemudian kalau explore itu pimpinannya mulai menyadari pentingnya customer experience, tapi masih belum secara masif diimplementasikan. Kemudian level yang 3-nya itu mobilize levelnya, dan ini sudah perusahaan sudah menerapkan. Nah, tapi Lintas Arta saat ini ada di level yang 4. Udah di level yang operationalize. Jadi struktur bisnis proses, seluruh tata kelola customer experience itu sudah dilakukan di Lintas Arta. Nah, kami terus berusaha, target kami bisa naik lagi kelasnya sehingga mencapai level yang tertinggi.